medsos itu kan mendekatkan yang jauh, tetapi menjauhkan yang dekat. Nah, ini kan Popularitas tidak menjamin kapabilitas, tidak menjamin kemampuan, tidak menjamin pengetahuan. agama itu bisa dibungkus dengan seni, dengan budaya yang itu akhirnya bisa masuknya itu bisa smooth, bisa soft landing, tekan hati mak jelek mana loh gitu kan. Kan gitu, pendapat boleh beda, tapi kita tidak boleh melupakan siapa yang berpendapat juga, seberapa terpercayanya dia di sebuah ruang kajian ilmu tertentu kan. Kau datang dan pergi, oh begitu saja, semua ku terima apa adanya, mata terpejam dan hati menggumam, di ruang rindu kita bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, malam hari ini spesial, kita kedatangan tamu. Ada Mas Sabrang, mungkin harus kenal kabel lah, perlu tak kenal ke lah, Mas Sabrang. Terus Mas Bobi, terus juga ada teman satu lagi. Alhamdulillah, yang penting saya ketemu Mas Sabrang masih dalam keadaan sehat, utuh. Nganggur. Oh, nganggur ya. Nganggur masal nih. Jadi dampak pandemi ini memang luar biasa kan ya. Dampak pandemi terutama untuk yang sering muter-muter itu kan. Jadi kalau orang bilang dampak pandemi ini kan tidak hanya ke organ tubuh Mas Sabrang ya, tapi tekan organ tunggal, tekan biduan, tukang teratak, yang ini tukang son. Ini kan tidak jauh dari dunia ini Mas Sabrang hari ini. Organ tunggal. Asuransi. Ya, kalau sejak dulu asuransi, kalau Cristiano Ronaldo kaki di asuransi, nah Mas Sabrang itu saya dulu sejak awal mulut di asuransi. Pas kayak gini sudah dapat premi asuransinya, klaimnya. Kira-kira gimana Mas Sabrang ini? Mungkin jenengan nono kiat-kiate teman-teman biar ya tetap bisa optimis dan COVID ini, karena kan nunggu tekan rampung ya orang cetok rampungnya kapan kan? Ya. Jadi sebenarnya kalau sepemahaman saya, pandemi gini kan hampir 100 tahun sekali pasti ada yang besar nih. Ya. Dan kalau dari belajar dari sebelumnya, siapa yang paling beradaptasi paling cepat ya bertahan. Jadi yuk kita beradaptasi sebisanya. Jadi kalau ada peribahasa tidak ada rotan akar pun jadi, ini berlaku sekali nih saat ini. Wis ora iso manggung yo rekaman di televisi YouTube. Oke. Ora iso ora iso organ tunggal yo organ-organan. Yeah. Pokoknya yang bisa dilakukan menurut saya asal tidak berhenti bersimulasi mencoba ini apa ya kita nggak akan tahu mana yang berhasil nih. Ini nggak cuma musisi tok yo wayang, pokoknya kesenian tuh banyak yang kena. Ya termasuk kiai bareng loh Mas. Tapi kalau kiai kan ada pembatasan 50 masih oke. Kalau musisi leto konser dekat wong ya wegah. Jadi ya ini juga terdampak loh Bob. Ini kan mulai COVID itu kan bulan Rejab, prime time. Nah itu prime time itu. Ini sampai mulut udah kerambung-kerambung. Jadi ya memang ya alhamdulillah kita memang tadi tidak ada rotan akar pun jadi. Akhirnya teman-teman pesantren juga hari ini mencoba beradaptasi. Di samping ini pesantren juga sudah mulai aktivitas dengan protokol kesehatan yang ketat. Kita juga dipaksa untuk kenal dengan media online, kenal dengan YouTube, kenal dengan Facebook, Zoom, segalanya ini kan virtual ini kan mulai mau nggak mau harus kenal ini loh. Nah di satu sisi memang kita juga ada ada hikmahnya, kita syukuri gitu loh. Tapi kita kan belum paham substansi virtual itu jenis itu apa. Nah, saya dengar Mas Sabrang kan juga salah satu soal IT gitu yo ngalim alamah kan di samping tadi. Pun masyayikh. Jadi ternyata jadi tahu. Leton itu sambilan. Ya. Aslinya IT ternyata. Aslinya IT gitu kan, aslinya IT. Jadi tadi Mas Sabrang mungkin
bisa kasih gambaran IT itu apa sih? Mungkin bahasa sederhana, manfaatin nambah endi, terus kalau orang bilang madorote di mana? Nah ini sekarang kan semua nyebur ke sana semua. Berguduk masuk nang YouTube, berguduk masuk ke sana semua lah. Fenomena ini menurut jenengan gimana? Mungkin saya cerita sedikit tentang pola ya, polanya. Jadi apa namanya? Kalau melihat ke belakang, biasanya kalau melihat ada loncatan dalam peradaban itu ada hubungannya sama pandemi itu banyak itu. Banyak momen ada hubungannya sama pandemi itu. Nah, kemudian kalau kita kenal sama yang namanya revolusi industri, industri. Jadi revolusi industri itu ketika terjadinya moda cara untuk membuat komoditi dengan sangat efektif, jadi bisa bikin sesuatu jadi sangat banyak. Industrialisasi, revolusi industri. Jadi pada bidang komoditas terjadi loncatan. Nah, kalau di IT ini terjadi loncatan pada bidang komunikasi. Yang dulu surat-suratan, telegram-telegraman. Kita mau dengar kabar harus nunggu seminggu, 2 minggu. Terus kemudian ada SMS. Oke, kita bisa komunikasi tapi terbatas. Cuma 140 karakter, 240 karakter. Terus berkembang lagi sampai yang sekarang ini cara komunikasinya sudah bukan satu ke banyak. Kalau dulu media massa kan satu ke banyak. Media massanya satu, dibaca orang banyak. Bacaannya seragam. Nah, sekarang komunikasinya karena ada teknologi IT, itu yang terutama berubah adalah model komunikasi antar manusianya. Jadi kemudian siapa saja bisa ngomong, ditambah YouTube siapa saja bisa kelihatan mukanya dan diskusinya dan ngobrolnya. Terus jadi semua ikut berubah nih. Bahkan ruang publik sekarang naik jadi di IT karena di situ tempat yang paling mudah untuk siapa saja ngobrol satu dengan yang lainnya. Ada baiknya, ada buruknya tentunya. Ya seperti yang sering orang bilang kan, medsos itu kan mendekatkan yang jauh, tetapi menjauhkan yang dekat. Nah, ini kan dia ngurus followernya yang ribuan, tapi sama tetangga satu RT ora kenal, karo Pak Lie ora tahu petuk, bahkan orang tua sendiri aja mungkin dicuekin gitu kan. Ya mungkin seperti itu. Iya, kita juga jadi pertemanan kadang-kadang friend itu jadi, mohon maaf, agak kehilangan makna juga nih. Di Facebook punya friend 2000 apa ya kenal kabeh asline. Gitu kan ya. Sok-sok ya ming ora kenal di approve aja gitu. Tapi memang itu efek samping dari demokratisasi komunikasi. Jadi semua orang sekarang punya kesempatan yang sama untuk memproduksi konten, untuk ngomong sesuatu, untuk didengarkan dan seterusnya. Jadi ruang publiknya memang sama sekali sudah berubah sekarang. Di online itulah keadaan. Jadi menurut saya ketika pesantren, nggak hanya pesantren ya, semua di dunia gara-gara COVID, semua larinya ke online, saya melihat ini juga pola bahwa ternyata loncatan ini dipacu sama pandemi. Keterdesakan karena keadaan pandemi, mau nggak mau cari jalan keluar. Rotannya apa ya ini? Akarnya apa ya? Nggak ada rotan, akar pun jadi. Akarnya, ada dunia internet nih. Kita bisa zoom-zooman nih. Kita bisa online, nggak harus keluar dari rumah. Terus akhirnya itu digunakan. Walaupun nanti kedepannya ini akan tetap dominan nih. Ruang online ini. Karena tapi tadi saya tertarik menjaga substansi dari sisi sisi kemanusiaannya, humanitasnya tadi. Jadi bagaimana pertemanan di online ini juga ada value-nya, ada rasanya lah. Ono rasane gitu loh. Tidak hanya sebatas kita di like, kita di sosial. Iya. Tapi gimana karena pesantren awalnya ketika kita mau buka itu kan juga terjadi pro dan kontra. Karena ada ketakutan bagaimana kalau pesantren menjadi klaster baru. Terus ada ketakutan juga nanti kalau ini terpapar. Terus ada tawaran, Bu online saja seperti sekolah, seperti kampus. Tapi pesantren tidak ingin kehilangan tadi itu rasa. Ya, karena ada beberapa hal yang tidak bisa diwakili. Tidak bisa diwakili oleh online tadi. Betul. Bagaimana sentuhan antaranya kiai dan santri, ya kan? Sentuhan, terus sentuhan guru dan murid.
Nah ini yang akhirnya juga memaksa pesantren tetap buka meski dengan protokol kesehatan. Tetapi lompatan ke online ini memang nggak bisa dihindarkan. Ya ini jalan, tetap jalan. Nah, ini karena kita menjaga tadi agar value-nya tetap ada, tapi juga kita nggak ketinggalan. Nah, sekarang mindah yang dari sini ke sini loh. Ini yang mungkin dibutuhkan, tidak hanya sekedar like, tidak hanya sekedar itu kan. Nah, ini tadi saya pengen menggarisbawahi bahwa kan kita sekarang menganggap pesantren itu pendidikan alternatif dari pendidikan formal. Kalau saya sebenarnya melihatnya terbalik, karena sejarah kita Indonesia dengan pesantren kan jauh lebih lama daripada sejarah kita dengan sekolah. Sebenarnya yang lebih mengakar ke kita itu sebenarnya mekanisme pesantren, di mana di situ pembelajaran tidak hanya ilmu tapi juga rasa itu tadi itu amat sangat penting. Tapi sekarang mau nggak mau memang ada porsi yang memang harus online nih. Saya melihat itu juga ada kesempatan bahwa ilmu pesantren bisa menjadi konsumsi lebih banyak orang nih yang nggak punya kesempatan nyantri, juga bisa belajar dari orang-orang yang pernah nyantri kan gitu juga. Nah tapi sosial media yang sekarang belum bisa menampung itu karena kamu dapatnya di situ parameternya like. Ini banyak buku yang misalnya ngomong hilangnya kepakaran di ruang publik yang baru yang namanya media sosial. Begitu masuk semua sama ya. Semua sama. Ini ya ono api tapi juga ono masalah gitu. Kalau aku mau tanya fikih, mau tanya tentang ilmu keislaman ya enggak semua sama no, ya tanya kiai no. Masuk ya tanya yang baru kemarin sore jadi santri kan. Tapi gitu. Kiai itu biasanya followernya sithik. Karena parameter like itu tadi. Kalau orang kan mau mencari figur di dunia maya itu kan pertama kali dilihat itu kan. Karena kiai nggak terbiasa bikin heboh, Gus. Karena ya memang sudah alamnya seperti itu. Tapi kalau yang baru-baru untuk cari populer kan harus heboh dulu. Harus heboh, sensasi, jadi viral. Kadang-kadang nggak ada isinya, tapi yang penting sensasinya. Misalnya salah satu ya ini ada sebuah band yang terkenal lah. Dia bukan terkenal. Dia tidak terkenal tapi menjadi terkenal karena viral. Itu yang nggak suka lebih banyak daripada yang suka, jauh. Itu dia menjadi menjadi viral bukan karena kualitas, bukan karena kapabilitas dia, tapi karena bisa diejek dengan mudah. Itu kan jadi popularitas tidak menjamin kapabilitas, tidak menjamin kemampuan, tidak menjamin pengetahuan. Nah, padahal itu juga penting di ruang publik. Kita membutuhkan ruang publik yang ada menyediakan parameter seperti itu menurut saya. Jadi nggak ada kejadian bahwa Gusmus dibantah sama anak kemarin sore seperti di Twitter. Aku rada nggak terima itu sebenarnya. Wes apa ya gue bantah-bantah Gusmus ki, maksudnya iki wong alim iki sing sudah terbukti ya, dia perjalanan sampai pada posisi itu tidak mudah. Kamu bikin akun terus anonim ngejek-ngejek. Ini efek negatif dari demokratisasi komunikasi itu tadi. Tapi sebetulnya efek positifnya kita ini kalau pinter-pinter bisa ngakses ke siapapun gitu kan. Yang selama ini kita itu terbatasi dengan garis namanya kampus, ruang kuliah. Kita sekarang kalau pengen akses ke pakarnya kan bisa. Ya bisa. Kalau ketemu tapi jalannya ini kan kita masuk di rimba belantara kan. Kita membutuhkan ruang publik yang lebih dewasa daripada yang ada sekarang. Ruang publik yang juga menghitung kepakaran seseorang terhadap bidang ilmu apa gitu kan. Bisa saja orang pinter di pertanian tapi nggak pinter di kesehatan, orang pinter di ilmu agama tapi nggak pinter di perikanan kan gitu. Kita saling belajar satu sama lain tapi ketahuan siapa yang ahli sih, siapa yang memang punya kepandaian sih gitu. Itu menurut saya yang dibutuhkan oleh ruang publik sekarang. Dan pesantren punya potensi yang sangat besar untuk bisa ngajari lebih banyak orang tentang ilmu keagamaan salah satunya terutamanya ya. Itu kalau memang teman-teman pesantren aktif di sosial media yang terutama yang bisa menghitung tentang kepakaran ini tadi agar nggak
bisa dibantah sama anak kemarin sore nggak tahu siapa itu tadi loh, itu kan yang marahi sebel tuh itu kadang-kadang. Sini kita yang cuman ikut baca aja ikut kesel gitu. Tapi emang itu ya sekali lagi nggak ada aturan mainnya. Ya, memang itu dibutuhkan parameter tadi. Butuhkan parameter itu tadi sebenarnya. Ya. Sebenarnya kalau dipisah ruangnya, Gus, pesantren yang masih fokus ngurusi santri itu tetap kemudian fokus pada tradisi ngajinya. Nah, yang alumni ini yang kemudian mensupport yang ada di pesantren, yang masih di dalam komunitas pesantren itu, santri-santri tadi. Misalkan nih santri ini kan ada Basul Masail di pondok, ini disupport. Tapi yang alumni yang sudah mentas dari pondok, ini kan sudah beralih profesi bermacam-macam. Nah, ini saling support itu mestinya bisa dibangun seperti itu. Karena yang pernah nyantri, ketika keluar nyantri pasti ketawaduan masih, tidak pengen gege mongso, bikin gaduh, kan pasti ada, unggah-ungguhnya pasti ada terbentuk karena selama tahunan nyantri itu tadi. Nah, ini mestinya ada simbiosis yang mutualistik antara yang pesantren dengan yang alumni tentang bagaimana mempubliskan ini loh tradisi ngaji di pesantren, tradisi keilmuan di pesantren ke ruang publik. Nah, peran alumni berperan sekali untuk mengangkat ini. Ya memang apa ya, khasanah pesantren ini kan perlu diangkat agar masuk di apa ya, arus utama keilmuan itu loh. Karena arus utama keilmuan hari ini memang kalau di tingkatan masih diukur dengan gelar-gelar secara formal, terus juga jurnal kampus, padahal sebetulnya kayak Basul Masail itu kan jurnal juga kan, itu jurnal juga itu. Ya. Cuman butuh media untuk kita angkat. Ya kita berharap lah teman-teman alumni pesantren untuk lebih giat kita diskusi di ruang-ruang publik seperti ini kan. Nah ini yang kita harapkan. Terus gambarannya seperti apa kira-kira Mas Sabrang? Gambaran apa ya? Semacam wadahnya agar itu bisa fair gitu loh. Yang murid ki yang ngerti golek guru ya bener itu loh. Yang guru pun juga bisa pas memberikan memberikan apa wacana-wacana keilmuannya itu juga tidak gerambiang. Saya itu kalau kepikiran itu gagasan yang dikeluarkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Itu menyenangkan sekali menurut saya. Kalimat mudahnya, semua orang murid, semua orang guru, semua tempat sekolah. Kan kata kuncinya gitu. Jadi kalau bayangan Ki Hajar Dewantoro, sepemahaman saya adalah nggak harus yang ngajarin murid itu nggak harus orang guru. Tapi misalnya anak SMP bisa ngajarin anak SD, anak SMA bisa ngajarin anak SMP, terus kuliah bisa ngajarin anak SMA. Dosennya untuk anak SD dia cuma ngawasin aja misalnya. Oh ini anak SMP-nya bener ngajarinnya, ini bener, ini salah. Jadi juga satu guru itu nggak dibebankan oleh murid yang gitu banyak karena saling ngajari gitu loh. Jadi kalau saling ngajari gitu nanti bisa terukur tuh siapa yang ngajari berapa jumlahnya, ngajarinya bener atau tidak diawasi oleh yang lebih pandai. Nanti akan terjadi terjadi stratifikasi nih. Siapa yang pinter di bidang apa, kepandaiannya seberapa, itu bisa tertata. Tapi menurut saya itu ruang publik yang ideal seperti itu. Ada verifikasinya berarti. Ada verifikasinya oleh publik, verifikasinya. Verifikasi oleh publik oleh publik. Jadi misalnya yang ada yang ngomong bener, ada yang ngomong salah. Tapi benernya orang ahli, pendapatnya orang ahli, bobotnya pasti berbeda sama pendapatnya orang yang awam. Kan gitu, pendapat boleh beda, tapi kita tidak boleh melupakan siapa yang berpendapat juga, seberapa terpercayanya dia di sebuah ruang kajian ilmu tertentu. Kan itu proses yang orang dibangun itu. Itu kan kadang-kadang sering ungdur makola, walatan dur mankola. Itu ya memang repot hari ini. Kalau kita melihat apa yang dia bicarakan tanpa melihat siapa yang berbicara hari ini, maka banyak pemahaman-pemahaman yang memang terus menyimpang gitu loh. Menyimpang ketika orang mungkin ya tadi soal kapabilitas tadi ya. Oke lah kita semangat beragamanya, wah. Tapi kalau tanpa diimbangi dengan disiplin keilmuan, nah kalau disiplin keilmuan agama ya pesantren memang tempatnya gitu loh. Tiba-tiba kita teman-teman yang di pesantren itu setahun 2 tahun
3 tahun, 7 tahun, bahkan 10 tahun, tiba-tiba dia muncul di YouTube 3 bulan, lus, gitu kan. Ketinggalan. Itu kan soal makola. Iya. Makola itu sebenarnya juga hak publik untuk menilai. Tetapi ya harus ada ruang yang objektif agar masyarakat tidak salah milih guru. Apalagi salah milih pengajian, itu kan wangel dandanan itu. Ya. Kalau sudah jadi dogma, jadi anu kan nancep sudah. Iya, nancep sudah. Sulit itu. Nah, ini tadi identitas kan kita dari diskusi kita bahwa siapa kan itu penting. Ya. Tapi kan kalau siapa itu kan banyak pilihannya nih. Siapa namanya, siapa ijazahnya, siapa segala macam itu. Ya. Nah, kalau menurut saya yang paling ideal adalah kan ada gini juga. Kalau kita tahu siapanya, nanti bisa gini juga. Pokoknya kalau dia yang ngomong salah. Ya. Ada gitu betul, juga. betul. Pokoknya kalau yang ngomong dia salah, nggak entah apa ilmunya seperti apa. Sebaliknya kalau dia ngomong pasti benar. Nah, pasti itu kan itu juga berbahaya. Maksudnya menurut saya itu juga nggak baik untuk diskusi yang objektif itu tadi. Jadi menurut saya yang perlu diangkat identitasnya adalah kapabilitasnya aja. Jadi orangnya siapa nanti dulu. Nanti dulu. Tapi ketahuan kamu kapabilitasnya berapa sih? Ini yang ngomong siapa entah. Tapi memang dia terbukti oleh masyarakat omongannya berguna nih. Jadi dia lebih diperhatikan. Jadi nanti diskusi antara anak SMA sama profesor itu nggak jadi sungkan-sungkanan juga. Karena ada salah satu teori yang mengatakan bahwa kadang-kadang ilmu itu terbuka dari orang yang tidak tahu apa-apa, tapi pertanyaannya aneh nih, belum terpikirkan sebelumnya. Kalau dia udah sungkan duluan diskusi atau bertanya, itu malah nggak keluar nanti potensi ilmunya. Nah, konsep-konsep gitu yang harus ditata. Jadi kayak anonim gitu ya? Semacam anonim. Tapi kapabilitasnya tetap kelihatan. Rekam jejaknya kelihatan tuh. Karena kalau yang orang pinter akan konsisten dia dengan ilmunya. Orang yang pura-pura pinter ya nggak konsisten pasti dia. Dia cuma bisa ngelempar, nggak mau dengerin, nggak bisa diajak diskusi, kan kelihatan nanti dari situ. Anonimitas ada pentingnya, tapi nggak 100% anonim. Kita harus itu tadi, tahu informasi kapabilitasnya itu tadi. Itu. Ya. Di mana Mas? Ayo. Tadi poin Bob ini juga sangat menarik ini, karena output pesantren kan apalagi udah bertahun-tahun, alumninya kan luar biasa banyak. Sangat potensial untuk membangun cuaca bangsa, cuaca ruang publik. Jadi kalau budaya adab di pesantren, budaya hormat kepada yang lebih tua itu dibawa di ruang publik, ini generasi baru juga akan mengadopsi ini, gitu. Walaupun nggak ikut pesantren, tapi paling nggak dia ikut tahu ada konsep-konsep itu. Kesejukan tuh ada. Kalau sosial media sekarang, mohon maaf, kan cenderung terlalu bebas, terlalu bebas. Dan apa ya? Orang kalau mencari sensasi itu kan ya sarkas lah. Dari bahasanya, dari apa, yang penting beda. Memang beda. Pepatah Arab itu mengatakan kholif tu'raf. Kalau pengen terkenal ya yang beda. Ini beda sing kepiye, pertanyaannya kan itu kan. Iya. Beda sing kepiye, liyane do kelambenan wudoh dhewe itu kan. Ya terkenal gendeng tapi terkenal piye itu penting. Enggak berhenti di terkenal ya. Ini menurut saya konsep kunci. Enggak hanya terkenal, tapi terkenal piye. Itu kan konsep sangat penting menurut saya itu, yang perlu ditularkan itu. Karena sekarang yang penting terkenal demi konten, semua dilakukan itu, bahkan sampai hal-hal yang mengorbankan sisi-sisi kemanusiaan itu yang kita sangat kalah menang kondang. Ya, penting kondang. Ini memang dunia baru yang memang harus dihadapi dengan serius. Menurut saya karena ada bonus demografi itu juga. Oh iya. Indonesia dalam keadaan sekarang mengalami bonus demografi. Jadi bonus demografi itu dalam umur satu bangsa itu pasti mengalami masa pendek yang namanya bonus demografi. Itu di mana penduduk yang produktif lebih banyak daripada penduduk yang tidak produktif. Semua negara mengalami itu sekali. Dan biasanya negara yang meroket, yang tiba-tiba naik, itu karena mereka
memanfaatkan bonus demografi dengan baik. Yang gagal dia nggak akan meroket dan akan flat, rata di situ terus, susah lagi naiknya. Kesempatannya satu kesempatan ini. Dan Indonesia punya kesempatan ini di tahun-tahun ini. Tahun-tahun ini ya. 10-15 tahun ini kesempatan luar biasa. Oh, berarti perilaku kita jadi awak dicek nomor apa ya? Pulau Tasik. Milenial apa kolonial itu kan pertanyaannya. Perilaku anak muda hari ini berarti sangat menentukan Indonesia 100 tahun yang akan datang. Sangat menurut saya sangat menentukan. Iya. Karena menurut belajar dari pengalaman negara-negara lain Kalau yang di sudah 10 tahun ini kita gagal, wah ini sulit bangkitnya. Betul. Ya. Betul. Teorinya Dan terus seperti itu. gimana kan kiatin untuk teman-teman muda? Kan tadi kata kuncinya bonus demografi, populasi yang produktif lebih banyak daripada populasi yang tidak produktif. Ini kalau populasi yang produktif tapi tidak produktif, itu jalan kehancuran itu. Berarti kalau kita tiap hari hanya gegeran, terus ribut kan terus dulur dewe, Iya. sama, nah itu kita sedang menyia-nyiakan kesempatan yang akan berefek ratusan tahun ke depan. berefek ratusan tahun ke depan ya. Menurut saya seperti itu. Jadi anak muda sekarang kalau mau menghancurkan Indonesia, itu nyon sewu, mohon maaf agak kasar nih, menghancurkan Indonesia, itu 10 tahun 15 tahun ini aja, asal dijaga ribut sendiri terus, kita nggak akan bisa meroket itu. Iya. Jadi itu kalau kita masih ribut terus dan tidak produktif, ini ya anak cucu kita yang akan merasakan, yang akan mengutuk generasi ini Tapi lah. wong ya ono sing memang memanfaatkan dan mancing-mancing ribut terus ya itu loh. Ini yang kita apa? Ya efek pandemi ini banyak pengangguran akhirnya kan mancing ributan. Ya mungkin karena kesempatan produktifnya jadi berkurang juga ya. Nah, iya. Tapi kalau nyambung sama itu tadi, kesempatan tidak produktif kan bisa digunakan untuk belajar. Iya. Belajar dengan ilmunya lebih banyak, pintu untuk produktifnya juga otomatis lebih lebar. Ada ya teman-teman yang misalnya, ada teman-teman yang memang bingung, udah nggak bisa ngapa-ngapain, duit tinggal 2 juta, terus harus ngapain nih? Saya harus ngapain nih? Diskusi, terus ada yang ngasih usul, kamu gini, ada beberapa usulan dan akhirnya dia tahu arah nih. Oh, aku tak melakukan ini. Kemudian dia belajar itu 2 bulan, 3 bulan, terus bisa melakukan. Nah, menurut saya itu produktif. Walaupun ada langkah-langkah untuk mengumpulkan. Kalau peran negara di mana itu, Mas? Posisinya hari ini kan anak muda ini ibaratnya kalau kita tanpa ada backup ya, dilepas di era seperti ini, ibarat anak baru selesai dari pesantren pulang. Kalau santri, teman-teman yang kuliah selesai wisuda, terus nanti ditarung ke nang alam bebas. Dengan kalau soal usaha dengan pengusaha-pengusaha yang sudah mapan, terus ini kalau yang muda-muda nggak dapat backup, itu setahu saya kira-kira gimana pertarungan ini? Iya. Ini setahu saya juga ada yang namanya perlindungan terhadap baby industri. Itu yang dilakukan Cina juga itu. Bagaimana dia nutup iPhone belum boleh masuk kan gitu dulu. Belum boleh masuk karena dia menunggu industri di dalam industri di dalam negaranya untuk cukup besar. Jangan anak SD langsung suruh tarung sama anak kuliah nih. Lah sekarang itu sego pecel we franchise piye itu? Nah, itu kalau suruh perang modal ya nggak bakal menang. Lah iya kita itu. Sebenarnya kita ki arep buka sego pecel wis ono franchise, sego pecel, ono franchise. Ini semua ini yang kalau ngomong negara sebenarnya para DPR yang punya peran terbesar. Tapi kan tidak sesederhana dengan mempersiapkan. Wah ini negara sudah bikin pelatihan, negara bikin kredit lunak, negara kan tidak sesederhana itu kan jawabannya. Menurut saya sangat tidak. Itu kalau jawaban DPR, jawaban eksekutif pasti seperti itu. Mohon maaf ini agak kasar komentar saya. Itu cara berpikir malas. Ya. Kalau ada jadi mikirnya satu langkah. Latihan, minta kasih modal, kredit ringan. Ya. Itu kalau cuma satu langkah aja. Terus langkah berikutnya gimana? Kalau dia dalam persaingan gimana? Mohon maaf, kalau menurut saya inisiatif di negara Indonesia itu gak kurang-kurang.
Areke iki prigel, ono ae ngutek apa-apa iki ono ae carane iki. Wis aku iki takjub sama orang Indonesia, ada aja caranya. Tapi selalu kalau ini naik sedikit sama yang punya kekuatan kapital besar pasti dilindas. Dilindas. Misalnya ada yang teman waktu itu jualan pupuk, udah bikin pupuk organik. Ini yang punya kapital besar tinggal ngasih pupuk organik gratis selama 1 tahun. Ini mati nih yang punya industri yang bikin sendiri ini. Setelah mati dia yang menguasai pasar. Nah ini tidak mungkin dihadapi kalau tidak ada regulasi dari negara. Gunanya negara kan menurut saya itu melindungi rakyatnya sendiri, menyamakan kesempatan untuk bersaing, memberikan proteksi gitu. Memberikan proteksi untuk baby industri itu tadi. Tapi ada dilema, Mas. Ngasih ikan, negara tidak boleh ngasih ikan, ngasih kail. Kailnya dikasihkan ke rakyat, tidak dimanfaatkan, dijual. Ini kan juga dilema Gus bagi pembikin kebijakan kan kemudian, karena mengasih kail juga ternyata cara berpikir di bawahnya mindsetnya berarti kan berbeda. Tapi dikasih ikan terus juga sangat tidak mendidik. Dan ya pesantren memang bisa jadi salah satu role model untuk mendidik anak, karena di pesantren kan juga yang namanya santri dengan kiai kan day to day berinteraksi, sehingga percontohan itu tetap ada. Percontohan tiap hari berlangsung. Mungkin ketika pesantren bisa membangun seperti itu, negara mestinya juga bisa berkaca seperti itu, bahwa pemimpin yang mestinya keseharian itu ada di tengah masyarakat yang untuk bisa menjadi percontohan sehingga tidak terputus, memberikan energi positif terus ya. Dan kalau kita ngomong soal itu kan kembali ke soal mindset ya, kemandirian. Nah, ini ya memang ya alhamdulillah yang saya rasakan kita dapat di pesantren, salah satunya itu mandiri. Kita sudah diajari untuk mandiri. Hal kecil saya ingat dulu saya berangkat ke Lirboyo itu lulus SD. Di sana dihadapkan kalau mandi itu harus timbun gede banget. Ember karo aku segede ember ya waktu itu kan. Itu bagaimana kita harus survive. Iya, survive. Terus juga kita belajar memanage. Waktu itu saya ingat betul wesel saya waktu itu masih 25.000. Piye 20.000 iki cukup gitu loh. Ya kadang ono utange, engko nek utang iso ditutup tahun ngarep. Itu lambat laun kita juga kalkulator kita jalan gitu. Kalkulator kita jalan. Terus piye carane utang sing gampang, barang itu kan wis terlatih gitu kan. Utang sing gampang, nyaure gampang. Itu yang saya tangkap ketika ngomong pendidikan, kan banyak diskusi juga soal pendidikan. Itu saya tangkap dengan metodologi pesantren. Kalau metodologi formal, sekolah formal, saya nggak ngomong itu buruk. Itu juga ada baiknya juga. Tapi titik beratnya adalah kamu belajar untuk mencari penghidupan. Jadi belajar mencari penghidupan, tapi nggak belajar untuk hidup. Nah, kalau di pesantren itu imbang, titik beratnya justru di sebelahnya. Menurut saya belum imbang juga, karena ijazah pesantren belum diakui secara merata kan gitu. Jadi belajar di pesantren itu belajar hidup, tapi belajar mencari penghidupannya itu masih belum terlatih, perlu bisa dioptimalisasi lagi menurut saya gitu. Masih harus di-upgrade gitu. Masih bisa di-upgrade lagi. Harus di-upgrade. Tapi modal mencari belajar hidup itu luar biasa, sehingga menurut saya dari pengalaman saya bergaul ya, lulusan pesantren ki nek ngomong prigel ulete kuwi top luar biasa. Survive. Cuman ini potensi yang menurut saya belum ditangkap nih oleh negara yang, saya nggak ngomong pemerintah ya, memang karena negara kita memang dari dulu senang adopsi gitu. Adopsi undang-undang, adopsi regulasi, adopsi cara. Nanti yang punya kita sendiri kadang-kadang malah dilupakan. Dan menurut saya ini kesempatan yang luar biasa untuk kita punya cara pandang berbeda, bahwa kita punya modal yang luar biasa nih. Pesantren ini di-upgrade sedikit jadi mencari penghidupan juga. Sekolah yang formal nggak cuma cari penghidupan tapi juga belajar hidup juga. Kita kan punya cara sendiri, cara Indonesia untuk mengupgrade SDM-nya di masa bonus demografi yang sangat penting ini. Ini kan berarti 5-10 tahun ini kan sangat menentukan untuk 100 tahun yang akan datang kan? Betul. Untuk 100 tahun yang akan datang. Memang kita
penting ini Bob, peran teman-teman santri agar bisa segera muncul ke permukaan. Segera muncul ke permukaan nanti kan bisa ditangkap. Iya. Karena memang ya sekali lagi ini sudah masuk di era bebas kan. Siapapun, wacana keilmuan apapun, tinggal kita ikut mewarnai apa tidak. Memang hari ini kita terus terang, kita memang ya kedodoran lah ketika kita melihat kanan kiri kita situasi wacana keagamaan yang kita bicara apa ya, wacana keagamaan sing kebablasan atau wacana keagamaan yang ya, mungkin nggak tahu ini perlu dibicarakan atau tidak ya, tapi ada satu sudut pandang yang menurut saya perlu digarisbawahi juga. Kalau gambarnya kan kita pada bonus demografi yang potensinya luar biasa. Mereka berkumpul di sebuah yang namanya ruang publik. Ruang publik itu seharusnya kan karakter bangsa yang keluar, karena interaksi anak-anak bangsa. Tapi kita masih dalam tanda petik terjajah karena ruang publik yang ada diciptakan untuk konsumen, untuk jual beli, bukan untuk membangun karakter bangsa, bukan mendorong untuk saling belajar dan untuk saling produktif dan seterusnya, tapi untuk lebih enak untuk saling caci maki daripada untuk saling belajar. Dan algoritmanya ini jadi lebih dalam nih, algoritmanya algoritma untuk jualan memang, bukan untuk algoritma untuk belajar. Kalau kita hari ini ngomong value kan orang ngelihatnya kan tetap ke angka nominal, ke rupiah, ke itu kan. Value-nya itu masih tetap ngelihatnya ke situ itu loh. Ya, value-nya tidak dilihat di kemanfaatan. Jadi orang yang populer sebetulnya kan belum tentu orang yang paling banyak manfaatnya. Ini kan kayak hilang. Padahal di khazanah kita itu kan ya yang orang yang paling baik, yang paling bermanfaat. Dari misalkan dari sisi pesantren ya ilmunya, ngajinya, tapi kemudian dari disandingkan dengan kenyataan yang alumni pesantren banyak yang tidak populer, kalah populer dengan yang dadakan-dadakan itu tadi, yang digoreng, tahu bulat digoreng lebih bagus masih hangat langsung populer ya, karena tadi berdasarkan like dan popularitas. Nah, yang pesantren katanya iki, tapi kita ya tidak bisa menyalahkan ke masyarakat kan. Bisa memang ruang publiknya peraturannya gitu. Kita pesantren juga memang mungkin selangkah, kita masih selangkah atau 2 langkah atau bahkan mungkin 3 langkah ketinggalan untuk ngambil ruang publik tadi. Tapi ya menurut saya belum terlambat. Belum terlambat. Sangat belum terlambat. Kita makanya kayak saya jadi inget apa yang disampaikan Gus Mus itu. Kalau saiki sing waras ora kena ngalah, itu kan. Nek zaman biyen sing waras ngalah, itu kan. Kalau sekarang sing waras ojo ngalah. Apa yang nilai-nilai kewarasan itu harus kita munculkan. Karena harus kita tawarkan ke publik itu loh, nilai-nilai kewarasan tadi. Kalau kita diam ya warna ruang publiknya jadi yang tidak waras. Iya, nanti di tanda kutip dihegemoni, dikuasai oleh mereka. Dan itu nanti menjadi nilai baru. Oh, ini toh ternyata yang benar. Dampak turunan. Nah, itu yang. Nah, kita berharap kayak Mas Sabrang ini yang tadi ngerti IT bisa memfasilitasi teman-teman itu untuk bisa itu ya kan? Siap. Memfasilitasi. Amin. Tapi terus letone piye iki Mas, kita ngomong anu. Ini kan kita butuh sing mendayu-dayu juga. Ini kalau sekarang kita sebentar lagi keluar single, Gus. Sebentar lagi keluar single. Minggu lalu pas kebetulan hari Minggu kemarin pas lagi rekaman teman-teman. Satu lagu baru nanti single keluar single. Boleh dinyanyikan di sini. Durung hafal, lagi rekaman wingi, durung hafal. Karena kita butuh apa ya, biar yang ini kita meningkatkan imun kan butuh tertawa dan nyanyi bersama. Tadi itu loh, semua orang pakai pakaian, kue nggak pakai pakaian, kita tertawa nanti. nanti kita share masih. Durung kapal ya Bob, lagi rekaman wingi. Iya. Jadi memang seni kan tetap kita butuhkan dalam ini bedanya memang, dan juga kayak Wali Songo dulu kan. Ternyata agama itu bisa dibungkus dengan seni, dengan budaya yang itu akhirnya bisa
masuknya itu bisa smooth, bisa soft landing tekan hati mak jelek ngono lho gitu kan. Karena berangkat dari situ. Kalau Mas Abrang ngelihat tadi setiap seni delok lagu tadi ada apa keinginan yang jenengan sampaikan lewat lagu, lewat apa itu? Saya itu kan masuk dunia musik itu karena dendam, Gus. Ya. Karena dendam. Karena kalau baca informasi dan seterusnya itu lewat filter akal baru masuk. Kalau musik itu nggak bisa difilter. Juk rasanya tiba-tiba juk ono kroso tertentu gitu loh. Yeah. Juk kok masuk rasane iki aku megah iki, tapi kok tetap terpengaruh ya. Ada gitunya loh. Terus kemudian saya masuk musik karena merasa terjajah dengan musik kalau dalam tanda petik gitu. Tapi ternyata memang seni itu punya potensi untuk bisa langsung menyampaikan rasa tanpa harus pakai akal yang terlalu berat. Kalimat bisa menyampaikan nuansa yang lebih lebar. Misalnya kalau film tanpa musik itu jadi Ya kering ya. Dramanya kan nggak kerasa loh. Iya. Melayu duduk musiknya gitu kita jadi terbawa. Itu musik dan seni itu punya kekuatan luar biasa untuk menimbulkan rasa tertentu. Ini nggih sami, Gus. Film tanpa musik kan kering. Ya. Iki ngobrol ngetene dengan penyanyi tapi tanpa lagu kan nggih. Ya. Garing toh Gus nggih. Iya. Enaknya dunia digital itu semua bisa diedit. Ya, ya. Aku izin Iya, yang menyanyi salah. Iya, iya. Kayak kanca. Iya. Minimal referen lah untuk penutup ya. Minimal ruang rindu apa sebelum cahaya. Iya. Ojo sing anyar wis nek urung Oh, aku lagi ngiling-ngiling iki. Sing ajar iki gitu lagu ning aku nanti ngiling-ngiling. Yo, nanti apa namanya? Misalnya apa ya? Ruang rindu, Ya. ruang rindu. Itu kan waktu itu memang betapa kalau narasi agama itu ngomong betapa pentingnya yang namanya cinta. Cinta kan tidak hanya urusan kepada laki-laki perempuan. Menurut saya laki-laki perempuan itu iklan dari cinta. Ya. Tapi kemudian lebih besarnya cinta ke apa saudara-saudara, cinta ke alam, sampai ke yang maha. Itu kan semua pakai jalan cinta itu. Tapi cinta juga kalau terlalu cinta itu memarahi sesek, menyesakkan dada. Ya kan kalimatnya di liriknya ada menyesakkan dada. Terus itu berangkat saka pengalaman apa itu? Apa imajinasi jenengan dulu ruang rindu itu? saya Karena orang yang paling mungkin menyakiti adalah orang yang paling dekat dengan kita. itu memang kalau saya tuh tidak terlalu ya ada orang ngomong tadi tuh cara pandang terhadap cinta, saya percaya bahwa cinta laki-laki perempuan itu iklan. Ya. Ya, karena ngelihat orang tua cintanya sudah misalnya sama anaknya itu cintanya udah nggak ada batas, waktu mau dikencingin mukanya juga tetap cinta. Tapi kalau pacaran ini dikencingin mukanya ya hitung-hitungan. Terus memandek ini kan ternyata cinta ada skalanya. Itu ruang rindu datang dari mencoba memahami bahwa cinta itu ada gambar besarnya loh, ada step-stepnya, kita diajari cinta agar lebih lebar dan seterusnya sampai pada konsep sih itu tadi, bahwa sih itu cinta yang memang mendasari. Ada kalimat juga bahwa Tuhan menciptakan jagat raya karena cintanya kepada Nur Muhammad. Jadi itu betapa ternyata cinta itu bagian dari adanya jagat raya kan gitu. Dan terus pada posisi sesak itu cinta yang tanpa batas itu tidak adalah jarak tidak penting lagi. Karena apa? Kau datang dan pergi begitu saja, no problem. Kesadaran Tuhan kadang terasa jauh, kadang terasa dekat. Ketika dekat mengajarkan kemesraan, ketika jauh mengajarkan kerinduan. Nah, kan jadi di situ ketika jauh mengajarkan kerinduan ada ruang yang namanya ruang rindu itu tadi kan gitu jadinya. Terus gimana menjawabnya kan? Mata terpejam dan hati menggumam. Di ruang rindu yang tanpa batas itu kita bertemu. Itu maksudnya kemudian pada apapun yang kita cintai itu ruang tidak lagi menjadi masalah. Kau datang dan pergi, oh begitu saja. Semua ku terima apa adanya. Mata terpejam dan hati menggumam di ruang rindu.
kita bertemu. Nah, intisarinya kan di ruang Ayo rindu. ngobrol. Kita bertemu dalam ruang kerinduan tersebut. Balik gitu tadi, kalau ruang publik yang penuh dengan kerinduan dan penuh kecintaan, warnanya pasti sangat berbeda sekali dengan caci maki. Warnanya pasti saling memberi. Ya itu yang pengen kita harapkan kan, Leto jenengan tetap bisa mewarnai itu, karena sekarang dunia lagi penuh dengan caci maki, penuh dengan umpatan-umpatan, apapun alasannya lah, yang namanya umpatan itu tetap diruwayo ora kepenak lah kita itu. Meskipun faktanya banyak ya kaya ngono. Loh, iya tapi mbok ora usah diomongne piye sih janjane gitu loh. Semua juara harus. Iya, kita ini nang kuping kadang ya Risi gitu loh. Kan lu enak mau kae lah ruang rindu tadi itu kan. Lagu yang kelingan ya, lagu yang baru ini judulnya Fatwa Hati. Fatwa Hati. Fatwa Hati. Jadi bercerita tentang bahwa sebenarnya ya, tapi liriknya kan itu biasanya dibuat agar bisa connect sama cinta lawan jenis. Tapi kalau cerita di belakang layarnya bahwa mengingat bahwa sebelum manusia dilahirkan itu kan ada perjanjian dengan Tuhan. Ada ngobrol dulu dengan Tuhan tentang kurikulum, tentang apa macam-macam lah diobrolkan, dan dalam keadaan apapun di dunia jangan lupa bahwa Tuhan tetap menemani lewat fatwa hatimu. Fatwa hati itu Istafti kolbak gitu. Jadi ada tempat Tuhan berbicara, selalu ada Tuhan dalam dirimu melewati fatwa hatimu kalau kamu mau mendengarkan. Jadi bercerita tentang kita nggak pernah sendiri kok, kita sama Tuhan selalu menemani lewat fatwa hati kok, dalam keadaan apapun lah. Dan bahkan kalau kita mencaci, Tuhan juga pasti bikin hati nggak enak nih. Ojo toh ngono kuwi to. Enggak ada. Sakjane kalau mau mendengarkan, kalau mau gelem takon itu. Tapi tidak semua hati bisa berfatwa itu lah. Tidak semua hati bisa berfatwa. Bocoran nih Mas, mungkin referennya atau anu lagu fatwa hati. Aku kudu ngeling-eling iki. Ning YouTube ngono. Ya, ini kan tentang kita dan tentang cinta, tentang janji yang kau bawa. Jika nanti saat kau sendiri temukanku di fatwa hatimu. Gitu. Wah, perdana ini. Perdana ini. Ya. Viralkan kan endorse lumayan. Sebagai konsep pemberdayaan pesantren itu. Ya. Oke, kayaknya udah lumayan ini kita ngobrol. Yang penting kita udah dapat bocoran yang tadi. Sebentar lagi Leto, Mas Sabrang pengen ngerilis singlenya Fatwa Hati itu kan ya. Semoga setelah berfatwa tidak menjadi imam besar itu kan. Betul banget. Tugas kula gelar kloso. Tugas kula gelar kloso resik-resik. Iya. Imamnya iki. Iya. Terima kasih teman-teman udah bersama kita. Pasti banyak manfaatnya lah. Silakan ambil yang bisa diambil. Sing ora yo sampean simpen dewe-dewe lah. Makasih Mas Sabrang, makasih Mas Bobi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.